Sik Gus, aja lunga dhisik. Iki wong semuanya sudah tahu sampean alim, menerangkannya enak, fikhan wa usulian wa tafsiran. Cuma mereka yang tanya itu, biyen belajar piye kok iso alim kaya ngono, ya kan? Nah, terangkan Gus, terangkan. Mati. Setuju kan? Setuju? Sila. Asal dakaik. Andaikan pertanyaan itu ke Mbah Mun, mungkin jawabnya gurune sopo. Tapi mungkin kalau ke mbah-mbah saya ya juga babanya nih Biha juga Mbak Abdul Aziz, mungkin putuku. Tapi kalau saya ingin cerita tentang saya paling ya, aku sregep. Yang jelas tuh dari kafadlu yuti apa? Mayas. Tapi gini, kalau ini menghormati bahasa saya ini, kalau ijazah begini, dulu Mbak Mun tuh sering cerita juga bahasa hal. Kena kepengen ngalim, ku sinau sedurunge ngaji. Ya, misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama Mbah Mun, kamu baca dulu sebelum ngaji. Nah, setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kok Mbah Mun baca jer, kamu baca jer, Mbah Mun baca rofa, berarti goblok tulen. Karena semua teori Anda kok salah. Ya, misalnya Mbah Mun baca wadakaro sopa al-musonifu, kamu baca wadakaro al-musonif. Berarti kan goblok banget itu. Ya kan ada cerita gitu, ada orang tuh nggak tahu betul, Gus maknanya lam tardiman itu apa? Lam tardiman dicari di kamus itu udah ada, ternyata itu di head lam tarodaman. Dia baca satu lam tardiman itu dicari di kamus sampai hidup mati lagi ya nggak ada. Nah, jadi kamu baca dulu, misalnya di bab head lam taro ningali sapa mar'ah daman ing geteh. Ternyata ngaji Mbah Mun paginya jadi baca lam taro daman. Jadi kalau kamu malamnya baca lam tardiman loh kok. Jadi itu kata Dewi Mbah Mun mergo sorokan kabeh santriku ora mungkin. Carane ngecek kebenaran Anda itu maca sik. Nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim. Kalau 70% ya serondo alim. Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali, ya berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Ki Mustafa, Ki Niam, saya mohon santri-santri itu belajar dulu. Biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa. Podo salah ya, Gus. Kenapa lah? Podo salah. Karena kiai itu kalau salah ya mau ngalah. Ini ceritanya Mbah Mun betul. Ada kiai nggak tahu apa kakean mergawe, kakean politik nggak tahu. Wal babi lan walang. Terus ada santri, kulo gak ada makna kok lawang. Ya walang sing ning lawang cung. Mau ngalah. Terus watini lan wit alu. Gurune maca alu. Kulo gak ada makna kok elo. Lah ya wit telu kena gua alu. Tapi saya menangi kiai itu kalah sama santri itu. Saroko nyolong sapa wong albedo tangi anduk. Terus gurunya kaget. Cung kok anduk, cung. Bareng didelok endok. Karena kalau pegon kan anduk sama endok itu podo ae. Ini ada podo. Tapi kiainya akhirnya kalah. Memangnya nyolong anduk boleh? Yo ora, cung, yo haram, yo podo ae kalau gitu nyolong. Nyolong endok ya haram, nyolong anduk haram. Lo cerita itu masyhur itu. Kalau cerita yang terkenal di Lirboyo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas. Gurunya bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Waro'a itu Zaidan, saya melihat. Si murid ini itu melihat pintu terus. Lama-lama gurunya itu tersinggung. Kamu diajari pelengahan nggak sopan. Habis Ustadz bohong. Lah kenapa bohong? Katanya Ja'a Zaidun, Ra itu Zaidan. Zaidnya mana? Dia nggak ngerti. Zaid datang, saya melihat. Mana orangnya kok dibahas-bahas terus itu. Ya, jadi yang serius tadi, kalau sampean ingin nguji kualitas Anda,
Makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan Mbah Mun karena ya ngecek. Dan dulu itu Gus Zofur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya. Nanti ketika Mbah Mun baca tadi kalau kemiripannya kita 90% ya bagus. Syukur-syukur sampai 100. Dan itu terulang sampai Wahab Hatam, Jamul Jami' Hatam. Sehingga kita tahu. Jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu, kalau benar ya tahu. Kalau tahqiq ya tahu. Biasanya kalau tahqiq itu Mbah Mun karena takut nyalahkan kiai-kiai Jawa, kalau baca 2 kali, misalnya begini. Yasmalu, kadang diwaca Yasmilu ora apa-apa nggih Jawa wae gitu. Karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus, kayaknya kalau kiai Jawa itu berat. Berat sekali. Dumeli bojo bolak-balik wis mesti ora goblok wis apik lah. Karena kalau baca tahqiq itu kan butuh kamus. Yang benar itu Yasmalu misalnya. Tapi kan populer juga orang baca Yasmilu. Saya itu menangi loh. Kiai Jawa dulu baca Simai itu menangi, Masdar Simai. Lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar terus berdasar kamus baca Samai semua sekarang. Saya menangi kiai itu baca Dilalah. Lama-lama karena sekarang udah banyak punya kamus, baca Dalalah. Fa'alah. Jadi kiai itu juga kadang-kadang keteror muridnya. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansori itu pernah ditanya, kenapa engkau begitu alim alama sampai dilakopi Syekhul Islam? Kata beliau itu lucu jawabannya, karena saya ini orang yang sial. Saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, dukik tu bena hajaro ini. Saya ini digebek 2 batu. Kalau mau ngaji takut saya minta ampun karena disuruh baca sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mau ngajar takutnya saya bukan main karena Ibnu Hajar Al-Haytami itu cerdasnya bukan main. Jadi kalau saya salah itu konangan. Akhirnya dia jadi orang sial tadi. Mau ngaji ya belajar, mau ngajar ya belajar. Makanya meskipun ini pernah sepuh saya tidak berani ngaji beliau. Wah mesti meriang saya kalau ngaji. Jadi yang terkenal alim-alim mohon ngajinya dikurangi ya, karena ini kasihan gurunya. Kasihan gurunya. Nggih, pun cekap. Pun itu catat ya. Sebelum ngaji baca dulu. Satu lagi Gus. Sampean ketoke kiai desok kok kuliah. Betul kuliah? Oh nggih nggih. Pun dari belajar dari mana sampai kemana Gus jenengan? Dari Mondok sampai ke Jogja sampai Putih. Monggo. Ini karena sesuai kontrak, nggak boleh nyulayani janji sekali aja Sekali tak tekno Gus. Jadi sebetulnya kalau di ilmu, saya kan sering ketemu ahli geologi, ahli sosiologi. Sebetulnya di ilmu kita, saya kan lama di Jogja dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren. Misalnya sosiologi itu kan ada mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu kan teorinya luar biasa. Misalnya begini, kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy, suku yang sangat terhormat di Mekah? Itu secara teori sosiologi loh, bukan teori nubuah. Kata Ibnu Khaldun, Nabi itu mesti final dari kaum itu aneh. Saya ulang lagi, Nabi itu final dari kaum pasti aneh. Nah masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat. Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina, pasti pas aneh-aneh langsung diadili. Ya kalau di NU lah, ndak Gus Dur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas. Tapi berhubung Gus Dur cucu Mbah Hasyim, orang itu mentoleransi, bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita. Nah makanya terus kata Ibnu Khaldun, ma ba'atsawu nabiyan illa fi mana'atin min qaumin, tidak ada nabi diutus kecuali dari kaum terbaik supaya masa-masa transisi ini nggak ada perlawanan. Nah itu namanya sosiologi. Sehingga beliau ngendikan, ini versi tarikh bukan versi Ibnu Khaldun saja. Ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quraisy, lah engkau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang Quraisy, nggak akan ngalami yang seperti Anda alami. Nah itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5% misalnya zakat tijar. Saya bilang kalau ngitung itu porogapit, padahal kita zaman sekolah porogapit itu pantangan. Tapi saya bilang saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak Ba? Kalau manggil saya Pak Ba. Kalau di kitab disebut rubu'ul usyur apa? Jadi bertahap. Misalnya 1 juta, usurnya akan 100.000. Setelah 100.000 rubuknya 25.000. Itu kita tidak usah pakai catatan bisa. Nah itu
matematika Arab. Makanya orang Arab tuh nggak bisa nulis, tapi matematikanya cepat karena bertahap. Misalnya 1 miliar ya cari aja usurnya 100 juta. Berarti rubuknya 25 juta. Berarti 2,5-nya 1 miliar itu 25 juta. Tapi kalau orang Arab bilang itu rubul usur. Diusurkan dulu baru dirubuk. Misalnya 6. 2/3 6 berapa? Orang Arab bilang sulusan. 6 sulusnya 2. Sulus 2 kali berarti 4. Sama misalnya zakat zuro. Zakat zuro itu kan al usur sama nisful usur. Berarti misalnya kalau tidak disirami ya, tidak biaya, zakatnya itu 10%, berarti per 100 10. Nah, sekarang kalau 10 ini kan berarti 1/10. Lah nanti kalau disirami pakai biaya namanya nisful usur, berarti 5. Jadi orang Arab itu nggak mau langsung bilang 5 karena kalau 100 dibagi 5 itu jadi 5 itu mikirnya panjang. Jadi diusurkan dulu terus nanti dibilangkan nisful usur. Nah, jadi ilmu khazanah kita ini sudah luar biasa. Nah, itu makanya terus orang Arab kalau ngitung matematika itu tidak usah tulisan, tidak usah porogabit karena bertahap tadi. Jadi misalnya 2,5 bahasannya apa? Rubu'ul usur. 1 miliar usurnya berapa? 100, rubuknya berapa? 25. Nah ini semoga buatan ngingkari janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah reaction ngaji kita bersama dengan Gus Baha atau Kiai Haji Bahaudin Nur Salim mengenai jawaban beliau ketika diminta menyampaikan rahasia cara belajar Gus Baha sehingga menjadi alim alamah seperti saat ini. Dan beberapa catatan yang merupakan rangkuman dari kajian kita bersama dengan Gus Baha kali ini, yaitu yang pertama, apa rahasia Gus Baha bisa cerdas dan alim alamah. Kemudian Gus Baha menjawab, yang jelas Allah itu maha berkehendak atas segala sesuatu. Jadi ya bahwasanya Gus Baha itu cerdas dan sebagainya itu ya salah satu merupakan kehendak Allah dan merupakan takdir dari Gusti Allah, selain dari usahanya beliau ya. Tapi beliau itu memberikan tips agar bisa jadi cerdas dan alim dari guru-guru Gus Baha. Di antaranya yaitu sebelum mengaji itu belajar dahulu. Sebelum belajar dengan guru, maka belajarlah sendiri terlebih dahulu pelajaran apa yang akan nantinya diajarkan oleh guru. Jadi sudah tahu dulu, jadi ketika nanti bertemu dengan guru itu tidak asal dari angan-angan yang kosong atau berasal dari kekosongan. Jadi sudah punya materinya terlebih dahulu di pikiran gitu, ataupun saya sudah mempelajari apa yang nantinya akan disampaikan oleh gurunya tersebut. Kemudian seringlah berdiskusi bersama teman-teman mengenai materi yang akan diajarkan oleh guru. Jadi misalkan guru mau mengajar tentang A, maka ya A itu harus didiskusikan terlebih dahulu. Kemudian berdasarkan kisah Syekh Zakaria Al-Ansori yang diapit oleh 2 batu besar atau 2 hajar besar, yang itu sebagaimana beliau itu Syekh Zakaria Al-Ansori mempunyai seorang guru yang alim alamah bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka sebelum ngaji beliau itu disuruh untuk belajar ataupun suruh membaca kitab ataupun materi yang akan dipelajari. Lalu beliau juga mempunyai murid yang alim alamah bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya sebelum mengajar beliau juga harus membaca atau belajar terlebih dahulu. Jadi sebelum belajar maupun sebelum ngaji maupun sebelum mengajar itu tetap dua-duanya Syekh Zakaria Al-Ansori ini harus belajar materi yang akan disampaikan dan juga materi yang akan dikaji. Jadi itu yang membuat Syekh Zakaria Al-Ansori ini menjadi alim alamah. Kemudian dalam ilmu pesantren itu sudah komplit dan bisa disajikan secara teori ilmiah dalam perguruan tinggi. Misalkan tentang teori sosiologi. Di pesantren ada yang namanya kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, yang pada suatu bab ada alasan sosiologi kenapa Nabi Muhammad terlahir dari kaum terpandang atau suku Quraisy ternama. Ternyata karena seorang nabi itu biasanya akan dipandang aneh oleh kaumnya, sehingga karena nabi itu berasal dari kaum terpandang,
maka kaum kafir tidak bisa menghukumnya secara langsung. Bahkan Nabi dilindungi karena ketinggian ataupun keunggulan suku Quraisy ini. Lalu sampai pada akhirnya para sahabat disuruh untuk hijrah ke Madinah karena mereka bukan dari suku terpandang, maka Nabi tidak ikut hijrah. Jelas karena orang kafir tidak akan berani secara terang-terangan memburu atau membunuh Nabi karena beliau berasal dari suku terpandang di Arab, yaitu suku Quraisy. Nah, inilah yang membuat Ibnu Khaldun menuliskan teori sosiologi ketauhidannya yang terkenal. Kemudian pada intinya, jangan malas ataupun jangan merasa rendah diri dengan keilmuan yang kita pelajari di pesantren. Karena ilmu yang ada di pesantren tidak kalah hebatnya dengan teori ilmiah umum di sekolah maupun di perguruan tinggi. Bahkan jika kita benar-benar alim, jika kita benar-benar belajar, ilmu pesantren itu bisa menjadi rujukan dalam keilmuan ilmiah di perguruan tinggi. Sebagaimana Gus Bahak yang tidak sekolah saja bisa menjadi pengajar di salah satu kampus. Jadi ya intinya adalah teruslah belajar, teruslah semangat dan percaya diri dalam belajar sehingga nantinya menjadi santri yang bisa unggul di antara orang-orang yang sekolah di sekolah umum. Intinya ya semangat dan percaya diri dalam belajar sebagai santri di pondok pesantren, bangga menjadi santri. Nah, itulah yang bisa kita sajikan di ngaji kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah, manfaat untuk kita semua. Semoga menjadi amal ibadah Gus Bahak yang berkah dan berkahi untuk kita semua juga. Dan tak lupa semoga kita istiqomah dalam mengaji bersama dengan Gus Bahak kali ini. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.